memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di tempat. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita pinta hari ini dimudahkan segala urusan kita dan dikabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Minggu yang lalu kita masuk materi tentang mengenal Asmaul Husna. Untuk hari ini, pertemuan minggu ini kita masih masuk materi yang sama ya, mengenal Asmaul Husna. Oke. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, Bapak baca dulu ya tentang kompetensi awal, kompetensi inti, dan tujuan pembelajaran. Biar kalian ketahui ya. Yang pertama, kompetensi awal yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu, kamu harus mampu membaca Al-Quran. Ini poin penting yang harus kalian ketahui ya. Yang kedua, mengenal Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke, selanjutnya. Itu untuk kompetensi awal yang harus kalian ketahui ya. Selanjutnya ada kompetensi inti ya. Nah, sebelum masuk kompetensi inti, jadi model pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah project based learning atau teori belajar tentang konstruktivistik ya. Nah, modelnya eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan informasi ya. Nah, untuk kompetensi intinya adalah yang pertama, tujuan yang harus kalian ketahui ya. Pak bacakan, peserta didik mampu menyebut dan menjelaskan makna Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mampu meneladani sikap Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi atau menunjukkan ya sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila ya. Nah, jadi kaitannya tentang tujuan pembelajaran yang ketiga ini adalah kalian bisa menunjukkan sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemarin udah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu kita kenal dengan bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, dan sebagainya. Itu yang harus kalian ketahui. Itu untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk kriteria dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus mampu menghubungkan Asmaul Husna dengan perilaku teladan. Nah, itu yang pertama ya untuk kriteria tujuan pembelajaran. Yang kedua, mampu menghafal. Jadi kalian di sini harus bisa menghafal ya, mampu menghafal dan mengucapkan Asmaul Husna. Yang ketiga, mampu menjelaskan makna Asmaul Husna. Dan yang keempat, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, mengenal, menjaga lisan, dan hidup tertib. Ini poin yang keempat. Yang kelima, kalian bisa membuat kaligrafi. Ini poin penting untuk tugas pada pagi hari ini ya. Kalian bisa membuat kaligrafi Asmaul Husna ya. Dan artinya secara berkelompok. Nanti kalian Bapak bagi kelompoknya ya. Ya. Ini tugas untuk hari ini ya. Nah, yang
ke-7, mampu memahami sifat-sifat Allah. Berapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul Allah yang wajib kalian percayai atau kalian imani. Yang keempat, yang terakhir mampu menghubungkan Asmaul Husna dengan perilaku teladan ya. Nah, itu ya. Itu untuk tujuan pembelajaran dan juga kompetensi intinya ya. Nah, itu yang harus kalian ketahui ya. Nah, selanjutnya kita masuk materi ya. Perhatikan di depan. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu ada gambar ya, ayo ngaji, tadabbur, iman, Asmaul Husna, penerapan, arti dan makna Asmaul Husna. Inilah yang harus kalian ketahui ya untuk materi pada pagi hari ini ya. Selanjutnya ya. Nah, ada ayo ngaji, tadabbur, iman, Asmaul Husna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Itu poin penting yang harus kalian ketahui ya. Selanjutnya ya, tentang pembicara ya. Nah, di situ ada gambar ya, ada gambar beberapa gambar Asmaul Husna ya. Yang pertama ada gambar apa? Bacaan apa itu? Al-Alim, Al-Basir, dan As-Sami ya. Nah, itu poin pentingnya, ada 4 yang harus kalian ketahui ya. Selanjutnya ya, mengaji ya, mengaji. Nah, baca sedikit ya. Jadi Asmaul Husna itu berjumlah 99 ya. Nah, dirangkai dalam surah yang telah ditetapkan ya. Kita baca bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Ayat kedua 22. Lanjut 23. Wallazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ayat terakhir, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Inilah kalimat maupun surah dari ke-99 Asmaul Husna ya. Nah, itu. Tadi barulah Pak baca ya. Selanjutnya. Nah, di tadabbur. Nah, tadi awal materi ada kata tadabbur dan tafakur. Apa tadabbur itu? Tadabbur dan tafakur. Apa itu kata? Ada 2 kata itu. Yang pertama tadabbur. Coba kalian lihat. Di situ ada beberapa gambar. Kalian disuruh untuk berpikir, tafakur, berpikir dan bertadabbur. Yang pertama ada gambar posko bencana itu. Nah. Ada gambar orang yang meminta sumbangan dan ibu-ibunya memberi sumbangan sama dengan anaknya. Nah, itu masuk ke dalam apa? Tadabbur apa tafakur? Tadabbur. Nah, yang selanjutnya, yang foto, yang gambar besar. Ada ibu-ibu lagi gendong anak. Ada anak-anak bermain. Itu gambar apa? Imunisasi. Nah, ya. Itu gambar imunisasi ya. Pak imunisasi enggak? Nah, itu ya. Selanjutnya, ini masuk yang mana ini? Tadabbur apa tafakur kalau itu gambar yang imunisasi itu? Supaya kita harus bertadabbur. Nah, selanjutnya ada orang lagi ke kuburan. Nah, kalau kita ke kuburan biasanya disuruh apa? Kita merenungi. Itu masuk yang mana? Tadabbur apa tafakur?
boleh tadabbur, boleh tafakur. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya yang di bawahnya ada anak-anak lagi bersihin kelas, bersihin lingkungan sekolah. Itu masuk yang mana antara dua kata itu? Tadabbur apa tafakur? Tafakur. Ya, ini yang terakhir. Ada gambar orang sakit dan ada yang menjenguknya. Nah, itu masuk kata yang mana? Tadabbur apa tafakur? Tafakur supaya kita berpikir ya. Nah, kenapa dia sakit? Nah, selanjutnya ya. Ini selanjutnya. Dialah Allah yang memiliki nama yang indah, Asmaul Husna. Nah, ada bunyinya, wallahul ladzi la ilaha illahu. Ya. Nah, selanjutnya, ini pengertiannya ya. Biar kalian ketahui, ini pengertian dari Asmaul Husna yang harus kalian ketahui. Yang pertama, secara bahasa bahwa Asmaul Husna itu secara bahasa artinya nama-nama yang indah atau nama-nama yang baik atau nama-nama yang cantik ya itu ya. Nah, secara istilah, nama yang baik lagi indah hanya dimiliki Allah. Segala bukti keagungannya itu menurut secara istilah ya Asmaul Husna tadi. Yang artinya bahwa ada sebuah hadis dari Ibnu Majah yang berbunyi sesungguhnya Allah memiliki nama 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Nah, itu ya. Nah, dalam hadis ini hadis sahih ya. Hadis riwayat Ibnu Majah itu hadis sahih. Jadi orang yang menghafal atau menghafal dari ke-99 nama Asmaul Husna tadi, maka dia akan masuk surga. Dijamin oleh Allah ya. Nah, selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Nah, ini riwayat hadis Bukhari rawahul Bukhari ya. Nah, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Jelas ya. Dalam hadis ini, orang yang menghafal Asmaul Husna tadi akan masuk surga. Tapi kedua hadis ini jelas ya, bagi orang yang menghafal Asmaul Husna itu akan diganjarkan surga. Nah, selanjutnya ini dalil naqli ya. Oke, Bapak akan jelasin sedikit apa itu dalil naqli. Ada dalil akli, ada dalil naqli. Kalau dalil naqli ini firman Allah. Al-Quran itu dalil naqli, firman Allah. Kalau hadis, dalil apa itu? Nakli juga. Kalau akli itu dari akal. Kalau nakli enggak. Nabi itu kan perkataan Nabi. Perbuatan Nabi. Itu. Ya. Nah. Dalam surah Al-A'raf. Yang bunyinya walillahil asma'ul husna. Fada'uhu biha. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'i. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Artinya adalah dan Allah memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut namanya yang baik dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Diperkuat surah At-Toha ya, ayat 8 yang bunyinya Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik itu ya. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Ada huwallahul huwar rahman.
Al-Malik, Al-Khabir, Al-Matin, Al-Jami, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir, Al-Hakim, dan Al-Hasib. Nah, ini ada beberapa nama-nama Asmaul Husna. Nah, ini. Tapi kita lebih fokus ke 4 nama Asmaul Husna yang dapat sebut tadi ya, di kompetensi inti ya. Nah, yang pertama Al-Malik. Al-Malik itu artinya raja atau yang menguasai ya. Nah, ini. Ini penjelasannya menurut Imam Al-Ghazali. Yang menjelaskan artinya ialah dia yang tidak butuh pada sesuatu dan dia adalah yang dibutuhkan. Nah, menurut pendapat Imam Al-Ghazali bahwa Al-Malik ini makhluk yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan makhluk. Jelas tadi. Ya. Dialah adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada hasilnya. Al-Malik memiliki kuasa atas pengendalian dan pemeliharaan kekuasaannya. Dalilnya atau Al-Qur'annya, Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Yang artinya, sungguhnya Allah, kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Surah Maryam ayat 40. Ya. Itu ya. Pak lanjut. Nah, implementasi atau penerapannya Al-Malik itu. Coba Pak bacakan. Jadi perhatikan ya. Penerapan Al-Malik ini, perilaku Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut: menjadi seorang pemimpin yang berwibawa. Nah, dan bijaksana, selalu berbuat baik dan tidak semena-mena terhadap rekan kerja dan bawahan kita. Atau memimpin dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Itu penerapannya Al-Malik. Sebagai Al-Malik, Allah berkuasa melakukan apapun yang Dia kehendaki, termasuk memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Begitu banyak contoh ya bagaimana orang yang seakan-akan tampak lemah, Allah anugerahkan kemenangan dan kekuasaan kepadanya. Itu ya untuk implementasinya untuk Al-Malik. Selanjutnya Al-Khabir, Pak baca sedikit. Al-Khabir itu artinya Allah mengetahui segala rahasia. Nah, Al-Khabir zat mengetahui rahasia. Pak baca. Al-Khabir adalah yang maha mengenal. Arti ini memiliki makna bahwa Allah senantiasa memperhatikan serta tidak ada yang luput dari pengawasannya. Dengan memahami dan mengimani arti Asmaul Husna Al-Khabir, umat Islam akan mendapatkan keutamaannya ya. Nah, itu. Cara meneladaninya bagaimana? Al-Khabir ini artinya yang maha besar ya. Yang maha besar pasti akan menjauhkan dari kesombongan. Nah, begitu pula manusia yang mengimani pasti akan selalu merasa lemah di hadapannya. Adanya perasaan lemah pasti akan mengantarkan manusia kepada ketaatan sejati. Itu ya. Lanjut. Nah, As-Sami. Nah, yang ketiga As-Sami. Yang artinya maha mendengar. Bahwa maha mendengar adalah kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Terlebih guru atau orang tua kita. Dan Allah mendengar doa dari hambanya, meski doa tersebut bersemayam dalam hati sekalipun tanpa dilisankan. Doa ini cepat atau lambat akan dikabulkan. Setiap ucapan baik akan berbalik baik pada diri seseorang. Dalam surah Al-Fusilat ya, ayat 36 yang artinya sesungguhnya Dia As-Sami, zat yang maha mendengar
dan Al-Alim, zat yang maha mengetahui ya. Nah, itu ya. Nama Allah As-Sami hendaknya memberikan teladan kepada hambanya untuk senantiasa mendengarkan hal-hal yang baik. Untuk implementasi dan penerapannya, contohnya adalah bahwa perilaku yang mencerminkan As-Sami mendengarkan dengan seksama ketika ibu bapak guru sedang menjelaskan di kelas. Nah, contohnya mendengarkan dan mematuhi nasihat dari guru, menjadi pendengar teman yang baik ketika ia sedang butuh teman bicara di sekolah. Nah, itu ya. Yang terakhir, ini ada Al-Basir. Nah, Al-Basir ini adalah artinya maha melihat ya. Harusnya maha melihat. Nah, ini. Yang artinya Allah mampu melihat segala sesuatu. Walaupun lembut dan kecil di langit dan di bumi, sekaligus alam semesta. Al-Basir artinya berasal dari kata basaro ya. Yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu. Nah, kemudian artinya berkembang menjadi melihat. Nah, Asmaul Husna Al-Basir dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 18 yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib. Yang gaib itu yang tidak tampak ya. Dan di langit dan di bumi. Nah, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Contohnya atau implementasinya Al-Basir. Meneladani Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Surah Al-Hujurat ayat 18 tadi adalah menggunakan mata untuk membaca buku. Nah, itu contohnya untuk implementasinya. Membaca buku, membaca Al-Quran, ya, mengaji Al-Quran, mengamati alam semesta untuk mengerti kebesaran Allah. Berbuat sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan karena dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika melihat kemungkaran, berusaha untuk mencegahnya. Itu ya, untuk implementasi Al-Basir ya. Nah, yang terakhir kesimpulannya dari 4 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Yang pertama, Al-Malik artinya Allah itu yang menguasai ya. Yang kedua, Al-Khabir, Allah mengetahui hal yang gaib. As-Sami, maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Itulah ya. Oke, selanjutnya untuk tugas kelompok ya. Kalian diharapkan bisa membuat kaligrafi ya. Silakan untuk membuat kelompok sekarang. Ya. Oke, Pak bagi kelompoknya ya. Udah ya? Oke. Untuk kelompok ini, kalian membuat kaligrafi Al-Malik. Kelompok 2, Al-Khabir. Kelompok 3, As-Sami. Yuk, mulai dari sekarang. Silakan. Silakan. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, kembali ke tempat semula. Sudah selesai ya? Ya. Kembali ke tempat semula. Nanti untuk tugasnya, sebelum Pak tutup nanti tolong dikumpul ya. Tugasnya ya. Masing-masing kelompok untuk mengumpulkan tugasnya ke Bapak nanti. Paham? Oke. Untuk hari ini Bapak cukupkan dulu. Mari sama-sama kita membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas untuk menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepala. Doa mulai. Doa selesai. Ya, Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ya. Danai.